Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Semeksas Podcast dimanapun berada, hari ini hari ke-11 dan kita sambil menunggu waktu berbuka puasa, tentu kita istiqomah untuk mengaji. Hari ini kita menghadirkan guru kita yaitu Bapak Imam Sujai. Pada kesempatan ini beliau akan mengutarakan atau akan menyampaikan syarat dan rukun wudhu. Mari kita belajar dengan seksama dan sungguh-sungguh. Monggo Pak Imam. Terima kasih Pak Kolik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bis-shalah alladzi karna min arkanil Islam wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman amma ba'du. Pemirsa Semeksas yang berbahagia, pada kali ini mari kita mengkaji tentang bagaimana tata cara wudhu supaya wudhu kita benar dan sah, karena wudhu sangat urgen sekali. Ketika wudhu itu tidak sah, maka nanti sholatnya juga tidak sah. Maka itu yang harus dibahas Pak Kolik, penting sekali ya. Siap. Nah, kali ini kami awali dengan membahas syarat-syaratnya wudhu. Wudhu bisa sah bila mana memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ma'ud mutlak, harus menggunakan air yang mutlak, yakni suci dan mensucikan. Kalau kita punya air tapi tidak mutlak, tidak bisa. Contoh air kelapa 1 drum, ini walaupun banyak tidak bisa mensucikan karena dia bukan air mutlak, tapi dia air kelapa. Air teh misalkan 1 drum, ini juga nggak bisa digunakan untuk berwudhu. Ya, air mutlak seperti apa? Air hujan, air sumber dari mata air, kemudian air sungai, termasuk air mengalir ketika banjir, itu masih kategori mutlak walaupun agak keruh atau keruh masih bisa digunakan. Kalau air laut sama air laut bisa, air suling juga bisa, itu namanya mutlak. Termasuk air mineral yang dijual di kemasan itu juga air mutlak, bisa digunakan untuk wudhu. Karena kalau air yang seperti air mineral itu kan memang ngambil langsung dari sumbernya. Jadi kalau kita kesulitan mencari air, adanya air mineral itu boleh digunakan untuk berwudhu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilakukan oleh orang Islam. Jadi kalau ini penting Pak Kholik, artinya kita jaga-jaga ya, ulama kita itu memberikan pelajaran kalau bisa sebelum wudhu itu baca syahadat dulu. Jaga nih kalau nanti ada ucapan, kerenteknya hati yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Ini supaya apa? Memperbaharui Islam lagi. Penting. Yang ketiga tamyiz itu dia pintar, sudah bisa membedakan mana yang kotoran, mana yang bersih, namanya tamyiz. Tidak harus balik. Tamyiz itu umur-umur 6 tahun, 5 tahun, kalau dia sudah membedakan ini air bersih, ini kotor, namanya tamyiz. Jadi tidak harus sudah balik, tidak. Iya. Sudah bisa membedakan sudah membedakan air kelapa ya, atau air ini, tanah. Antara ini bersih, bisa bersuci. Kalau dia misalkan habis buang air besar, dia bisa berikan sendiri, namanya tamyiz. Kemudian wa ilmu fardiyatihi, seorang yang berwudu harus paham Pak Kholik, tahu fardu nur atau rukun-rukunnya wudu. Itu jelas ya. Bagaimana bisa wudu kalau nggak tahu caranya rukunnya, kan begitu, okay? Itu jelas. Kemudian yang penting lagi adalah wa adamu dzanni fardhihi naflan. Seorang yang wudu itu tidak menyangka, menduga salah satu dari rukun fardu diduga dengan sunnah. Misalkan basuh wajah itu dianggap sunnah, itu tidak boleh. Basuh tangan dianggap sunnah, padahal itu wajib, itu tidak boleh, tidak ada seperti itu. Tapi sebaliknya tidak apa-apa, misalnya basuh telinga itu kan sunnah, tapi dia taunya wajib, itu tidak apa-apa, sah. Ya, itu sah. Kemudian wa adamu hailin, ini yang penting Pak Kholik, tidak ada suatu hail, penghalang sampainya air kepada anggota wudhu. Misalnya sebelum wudhu itu dipastikan jangan sampai ada cat, mungkin anak-anak TSM itu baru ini ya servis motornya, kemudian ada olinya, ini dibersihkan dulu. Kemudian anak TKR barangkali setelah bongkar-bongkar mesin ada cat, ini dibersihkan dulu. Atau getah, anak-anak yang baru cari
ramban, untuk kambingnya ada getah-getahnya itu dibersihkan dulu. Nah, itu dipastikan tidak ada hail ya, penghalang sampainya air ke anggota tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah wala mughayyiril lil ma'i alal udwi. Tidak adanya suatu perkara yang merubahkan air di anggota wudhu. Contoh, misalkan ibu-ibu atau mbak-mbak memakai lipstik atau memakai bedak di wajahnya. Ini kalau dipakai langsung wudhu, ini otomatis airnya akan berubah jadi air bedak baunya. Maka ini harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. Jangan langsung wudhu. Nah, ini contohnya gitu. Atau mungkin seperti kotoran di bawah kuku, misalnya ini kukunya ini ada ini tanahnya, ini harus dibersihkan dulu. Oh iya. Nah, itu dibersihkan karena itu nanti juga akan bisa menghalangi sampainya air. Nah, juga za'faron, minyak misalkan, minyak za'faron yang kita pakai minyak di kepala misalnya, nanti kan kalau ngusap rambut itu kan yang diusap adalah mungkin kena kepalanya barangkali. Ini kalau minyak rambut yang tebal maksudnya yang sekiran itu dibersihkan dulu, harus gitu. Atau mencari anggota kepala yang tidak ada minyaknya. Misalnya yang diminyai sebelah atas, berarti cari aja anggota kepala yang sini tidak apa-apa. Kan sebagian kepala sudah sah. Sunahnya itu seluruh kepala. Nanti kita praktikkan di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian syarat berikutnya adalah wajarul ma' alaihi, mengalirkan air pada anggota tubuh. Bahasa mengalir itu adalah kalau dia air itu bisa menetes. Kalau mengusap dia cukup membasahi. Tapi kalau mengalir dia harus ada air yang dialirkan. Dan tidak disyaratkan harus sampai mengalir yang kencang. Walaupun menetes beberapa tes sudah cukup. Misalnya kita tidak punya wudhu atau mau wudhu dingin, maunya kena air tuh kalau nggak terlalu banyak air itu boleh. Misalkan kita pakai segelas aqua mineral kecil itu kalau kita bisa menggunakan cukup untuk berwudu. Misal gini, mengambil, kemudian kita letakkan kepala nih, kita ratakan, jangan dilepas dulu. Walaupun menetes beberapa tes sudah cukup. Itu. Kalau nanti terlepas tangannya, berarti harus ambil lagi. Ambil lagi. Kalau ini terlepas, ini belum rata, ambil lagi. Ambil nggak usah terlalu banyak. Misalkan di ini kan itu ada coblosan itu, misalkan dituangkan sendiri, diratakan sampai rata. Mengalir sedikit tidak apa-apa. Kemudian ngambil sini lagi untuk tangan kanan, ngambil sedikit untuk tangan kiri. Itu cukup satu aqua kecil itu kalau kita menggunakan. Itu menghemat air kalau memang betul-betul keadaannya barangkali sulit air gitu kan. Atau di tengah perjalanan mau kemana-mana nggak ada air, misalnya pakai itu seperti itu cukup. Jadi tidak harus mengalir terus, tidak harus. Yang terakhir ini syarat tambahan yaitu wadkhulu waqti lidamil hadas. Bagi orang yang beser, ini mohon maaf, ini bisa terjadi pada orang perempuan maupun laki-laki. Beser itu ini Pak Kolik, sudah kencing lagi, bentar-bentar kencing, bentar-bentar kencing. Ini wudunya itu adalah caranya kalau mau sholat zuhur misalkan begitu, dia harus sudah memasuki waktu zuhur dan hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu dan satu kali sholat sunnah. Itu saja. Jadi kalau daimul hadas itu orang yang langgeng hadas itu selalu beser itu ya. Itu berarti ketika kita sudah wudhu, sudah masuk waktu katakanlah waktu sholat asar seperti sekarang, kemudian ternyata sholatnya belum selesai, tapi dia mengeluarkan kotorannya itu tidak apa-apa. Karena tapi memang itu penyakit ya Pak. Iya, seperti itu. Memang dan susah untuk dihindari gitu loh. Tapi begini caranya ada itu. Jadi misalkan sudah dibersihkan gitu ya, sebelum keluar lagi itu segera dikasih apa ya, sumbalan, sumpah. Kalau sekarang boleh mungkin pempes. Boleh pempes, boleh apa supaya nanti apa tidak menjalar ke tempat pakaian sholatnya itu. Setelah itu segera sholat, tidak boleh ditinggal ngopi dulu, tidak boleh, segera cepet-cepet gitu ya. Segera cepet karena dia adalah memang beser kondisinya. Itu kalau beser. Itu Mbak Kolik syarat-syaratnya. Baik. Ternyata ada 9 syarat yang tadi dijelaskan oleh Bapak Imam Syujai, dan ini wajib kita pahami dan wajib kita ingat-ingat di setiap kita melaksanakan ibadah wudhu. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana dengan wudhu menggunakan air aqua gelas yang kecil ternyata itu bisa cukup kita gunakan. Baik, tadi
untuk syaratnya tadi sudah, sekarang kita akan belajar tentang fardunya wudhu. Apa saja dan ada berapa fardunya wudhu? Mari kita saksikan. Enggak, Pak? Terima kasih Pak Kolek. Jadi kalau tadi tambah syarat itu kan dilakukan sebelum wudhu. Iya. Kalau fardu atau rukun dilakukan ketika melakukan wudhu itu ya. Nah rukunnya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Apa sih niat itu? Qasdu syai'in muqtaronan bifilihi. Ya dekat niat adalah melakukan suatu disertai dengan melakukannya. Namanya niat. Kalau dia misalkan punya tujuan tapi belum dilakukan, namanya belum sampai niat. Masih azam, kerentek. Misalnya saya mau berangkat ke pasar tapi masih nanti, itu bukan niat. Saya mau sholat malam, itu bukan sorenya itu ya. Itu bukan niat tapi masih tujuan, azam. Kalau yang niat di sini adalah ya punya kerentek melakukan sekaligus melakukan. Namanya niat. Nah, kapan waktunya niat ini yang penting? Yaitu ketika membasuh wajah, inda ghuslil wajhi. Di niat fardunya wudhu yang seperti kita sudah hafal tentunya ya, nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari fardhillah ta'ala, atau dengan redaksi lain nawaitu listibahati sholati juga boleh. Nawaitu toharoti listibahati sholat boleh. Saya bersuci untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Itu juga niat itu juga boleh. Kapan itu dilakukan? Inda awali ghusli juz'in minal wajhi. Niat dilakukan pada saat membasuh sebagian awal dari juz wajah, dari wajah. Jadi permulaannya membasuh wajah itu saatnya niat. Kalau kita misalkan membasuh wajah itu ketika membasuhkan dirinya di sini ya, letaknya itulah dimulai waktunya niat. Bukan masih basuh tangan sudah nawaitul wudhu. Kalau baca lafadznya nggak apa-apa. Tapi tujuan di hati itu dijatuhkan wudhu itu pada saat membasuh wajah. Dan ini penting membasuh sekali. Wajah itu termasuk yang pertama setelah niat itu. Iya, jadi kalau pelaksanaannya itu seakan-akan antara rukun 1 dan 2 itu berbarengan. Karena apa? Ya basuh wajah ya sekaligus niat. Jadi permulaannya membasuh sebagian dari wajah itu. Kalau nanti misalkan sudah basuh wajah rata kok baru niat, ini nggak sah niatnya. Maka dia harus mengulang niatnya lagi. Di basuhan yang pertama atau di basuhan yang ketiga? Nah, niatnya kapan? Anggap saja basuhan pertama itu tidak ada. Tidak dipanggap berarti tidak dipakai. Berarti kita membasuh lagi sambil niat. Tidak usah menunggu kering terus diadui dulu. Tidak. Jadi dianggap bahwa basuhan yang sudah rata itu tidak dianggap atau tidak dipakai. Kemudian dia mengulang untuk membasuh, dia setelah dengan niat. Itu saatnya niat adalah ketika membasuh bagian dari wajah. Nah, ukuran wajah itu sampai mana? Ini juga penting Pak Khalid. Itu yang pertama adalah dari arah ini ke atas bawahnya adalah mulai dari yambutu sya'rur ra'si, mulai tumbuhnya ini rambut kepala sampai kepada atas zakoni sampai janggut ya. Janggut bukan jenggot tapi janggut. Janggut berarti sini. Artinya orang yang dibasuh atasnya adalah sampai tumbuhnya rambut. Nah, kalau orang misalkan rambutnya botak gimana? Atau misalkan rambutnya tumbuh di belakang, dikira-kirakan. Umumnya orang itu di situ tumbuh rambut di situ itu. Itu dari segi membujurnya, membentangnya itu adalah anggota antara telinga kanan dan telinga kiri. Jadi tidak sah kalau orang butuh misalkan ya depannya saja sini kering. Itu tidak sah. Yang depan telinga ini kering itu tidak sah. Misalkan kalau gimana sekali basuhan ternyata masih ada yang kering, maka dia wajib mengambil yang kedua. Padahal asal hukumnya mengambil kedua itu sunnah. Mengambil yang ketiga asal hukumnya sunnah. Tapi kalau dia dalam basuhan pertama kok masih ada yang kering, maka ambilan yang kedua hukumnya masih wajib. Nah, berarti karena apa? Ada yang belum terbasuh. Berarti tadi seperti halnya kita membasuh itu mulai dari tumbuhnya rambut di kepala itu, bila mana itu tidak memiliki rambut atau tumbuhnya rambut di belakang, maka ambil umumnya. Begitu juga terkadang kita menemukan orang yang badannya itu penuh rambut, Pak. Itu juga umumnya ngonten. Iya, masuk jenggotnya ini ada ketebal itu atau kemudian ada gudegnya. Itu dibasuh tapi sunahnya disela-sela nih. Kalau memang selanya, kalau rambutnya tebal. Tapi kalau yang tipis harus tembus. Misalkan rambut tipis itu ukurannya apa? Kalau dipandang
antara kula jenengan seperti ini kelihatan kulitnya namanya tipis. Iya. Kalau dilihat seperti ini kok nggak kelihatan kulitnya memang tebal. Kalau yang tebal cukup wajib dibasuh luarnya. Sampai tembus dalamnya lebih utama namanya sunnahnya. Nanti mungkin dibahas di pertemuan berikutnya tentang sunnah-sunnahnya. Yes, Itu membasuh wajah itu ya. Kemudian yaitu wal yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan. Bahasan itu hak ma'al mirfaqaini serta dengan dua siku. Ini kan perlu kita praktekkan nanti ya kalau di pertemuan berikutnya. Kebanyakan kita kan kalau wudhu itu, kalau di Panturan maksud saya Pak Kolek, itu kan dari sini kan? Iya. Padahal nggak begitu. Oh iya. Sunnahnya itu dari ujung sini. Nanti akan kita praktekkan bagaimana detailnya sebagian wudhu Rasulullah itu seperti apa. Ya agar pertemuan yang lain nanti akan kita praktekkan ya. Tapi ini adalah kita sampaikan tentang tata caranya dulu. Ini adalah dari ujungnya jari ini sampai sini. Jadi fatam ibaratkan bahasanya ini bukan dari siku tapi dari ujungnya. Nah itu nanti untuk lebih jelasnya kalau kita nanti adakan sesi praktek langsung. Siap. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang namanya kepala itu adalah anggota di atas leher, namanya kepala. Namun demikian kepala juga ada bagiannya, kalau depan namanya muka. Nah kalau belakang ke atas namanya kepala, kan gitu kan. Iya. Walaupun jenis sebenarnya sudah kepala, tapi anggota wudhu dirinci lagi. Kalau yang depan namanya muka. Maka yang dimaksudnya adalah yang atasnya muka. Kemudian belakang ini adalah area kepala. Maka yang diusap boleh belakang sini. Jangan dipahami harus rambut. Kepala tidak harus mesti rambut. Ya. Rambut ada di kepala, iya. Tapi yang diusap tidak. Kalau nggak ada rambutnya apa ya? Ya kepalanya yang diusap, kan begitu. Nah, itu. Nah, kalau rambut misalkan ya boleh karena dia memang berada di kepala. Tapi kalau rambutnya panjang sudah keluar dari area kepala tidak boleh. Misalkan seorang perempuan rambutnya panjang sampai pantat. Kemudian saatnya itu hanya basuh rambutnya saja, yang di pantat ini ujungnya. Ini tidak sah ini. Nah, karena sudah keluar dari area kepala. Kemudian yang kelima adalah wa ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta dengan mata kaki. Ini yang kelima. Yang keenam itu tertib, maksud tertib adalah berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Dan niat nomor satu, kemudian basuh wajah, yaitu didahulukan. Tidak boleh basuh kaki dulu, baru tangan, itu namanya bolak-balik, tidak tertib. Ya. Demikian Pak Kolek untuk syarat dan rukunnya wudhu. Baik, ternyata rukun atau fardunya wudhu itu tadi ada 6. Tapi sepertinya Pak Kholik perlu tanya ke Pak Imam. Coba kira-kira bagaimana? Iya. Saya ingin tanya Pak Imam. Iya. Ketika kita mengusap sebagian kepala, apakah ada syarat agar air itu benar-benar menyentuh kulit kepala? Karena mungkin orang itu seperti perempuan kan rambutnya tebal gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika membasuh kaki sampai mata kaki itu, apakah kita harus menyela-nyela airnya agar airnya itu masuk mungkin di sela-sela jari-jari kakinya? Bagaimana Pak Imam? Iya. Terima kasih Pak Kolek. Yang pertama adalah bagaimana cara mengusap sebagian kepala. Nah, sebagian kepala mungkin kalau nanti kita praktekkan ini mungkin awalan saja. Maka sebagian itu kalau kita berkopiah bisa. Sunnahnya itu ada keseluruhan. Nah, bagaimana? Apakah harus disyaratkan tembus pada kulit? Tidak disyaratkan. Yang penting di situ ada beberapa yang sudah basah sudah cukup. Basah karena sebagian yang kalau sunnahnya itu keseluruhan. Contohnya ini nanti begini, ditarik ke belakang. Seperti itu sunnahnya keseluruhan. Adapun misalkan membasuh kaki, apakah disyaratkan masuk celah-celah jari? Memang wajib untuk air sampai ke sana. Tapi menyela-nyelai dengan jari hukumnya sunnah. Tapi mengalirnya air sampai ke celah-celah jari kaki adalah hukumnya wajib. Tetap termasuk bawahnya kuku. Makanya kalau kita sering kontrol, misalkan kita pulang dari sawah, banyak tanah di dalam kuku, ini dibersihkan dulu. Kalau nggak dibersihkan, berarti air nggak bisa masuk ke kulit bawah kuku. Ini wudhunya juga nggak sah. Ya Allah. Ini. Begitu Pak ya? Iya, begitu Siap, Pak. Terima kasih Pak Imam atas ilmunya hari ini. Benar-benar semakin hari semakin berbobot. Kalau kemarin itu juga sudah berbobot, sekarang semakin berbobot. Apalagi besok ketika praktek
Baik, teman-teman, pemirsa dimanapun berada, jadi wudhu itu bukan hanya sekedar membasahi anggota badan tubuh kita, ternyata ada ilmu-ilmunya, di mana ada air yang mengalir atau air yang cukup untuk sebagai membasuh, gitu Pak. Ya. Siap. Itu saja pemirsa. Selamat menikmati berbuka puasa karena sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Kita akhiri Pak Imam. Ya. Baik. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.